ini saya mengambil novel yang berjudul Tuhan, Aku Ingin Menjadi Malaikat Kecilmu, karya Edelweiss Almira. Novel ini berisi 152 halaman dan diterbitkan pada tahun 2015 oleh Yudenia di Jalan Madia Utara nomor 5 Jakarta Barat. Dalam novel ini terdapat 5 cerita. Yang pertama ada Rumah Asa, yang kedua ada Anggrek Jingga, yang ketiga ada Mancing Mania, dan yang keempat ada Demi Adikku, dan yang kelima ada Basri yang Baik. Novel ini menampilkan perjuangan hidup anak yang penuh kejujuran, kasih sayang, dan keinginan untuk menjadi malaikat kecil. Tema utama dari novel Tuhan, Aku Ingin Menjadi Malaikat Kecilmu, karya Edelweiss Almira, ini adalah tentang kehidupan yang berfokus pada kisah nyata dan kebaikan seorang anak kecil untuk membantu dan menolong di lingkungan sekitarnya. Baik, di sini saya akan menceritakan isi novel Tuhan, Aku Ingin Menjadi Malaikat Kecilmu, karya Edelweiss Almira. Yang pertama ada Rumah Asa. Rumah Asa ini mengisahkan tentang Gege. Gege adalah seorang anak dari keluarga yang kaya yang peduli dengan anak-anak yang kurang mampu. Gege bertekad membangun sebuah rumah belajar yang dinamakan Rumah Asa untuk membantu pendidikan anak-anak miskin di sekitarnya. Ia bahkan menjual barang-barang berharga miliknya untuk membuat rumah tersebut. Pada akhirnya, perjuangan Gege berakhir tragis ketika ia dan kakaknya Tito mengalami kecelakaan yang menyebabkan Gege meninggal dunia. Kisah Gege ini menunjukkan pengorbanan dan kepedulian yang tulus demi masa depan anak-anak yang kurang beruntung. Yang kedua ada Anggrek Jingga. Anggrek Jingga ini menceritakan tentang seorang gadis manis yang hidup serba berkecukupan namun kurang kasih sayang dari orang tuanya. Anggrek ini sering mengunjungi panti asuhan di dekat rumahnya, di mana ia mendapatkan kebahagiaan dan merasakan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Anggrek ini mempunyai penyakit dan sering sekali sakit dan juga tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Anggrek ini sering sekali bermain di panti asuhan karena di panti asuhan itu terdapat teman-temannya untuk menghibur dia. Tapi karena Anggrek mempunyai penyakit dan tidak bisa disembuhkan, dia menghembuskan nafas terakhirnya saat bermain di panti asuhan. Dan Anggrek meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya di panti asuhan tersebut. Yang ketiga ada Mancing Mania. Mancing Mania ini bercerita tentang Adi. Adi adalah seorang anak orang kaya yang dibesarkan oleh ibunya yang selalu sibuk. Adi ini mempunyai hobi memancing, tetapi ibunya lebih suka lihat Adi menjadi modeling dan harus mengikuti eskul modeling. Suatu ketika Adi ini tidak menepati kesepakatannya dengan ibunya. Dan Adi ini memilih pergi memancing saat hujan deras. Saat Adi memancing, hujan itu sangat deras dan disertai kilat yang menyambar pohon, membuat dahan pohon roboh dan mengenai Adi. Tubuh Adi terjepit. Saat pohon roboh itu tertimpa Adi, Adi mengembuskan nafas terakhirnya karena pohon itu sangat besar sehingga membuatnya meninggal dunia. Yang
keempat ada Demi Adikku. Demi Adikku ini mengisahkan seorang anak yang bernama Anti. Anti adalah seorang kakak yang rajin dan pintar dari keluarga yang kurang mampu. Ia sangat menyayangi adik-adiknya. Tetapi adiknya ini mempunyai penyakit dan Anti harus mencari tambahan biaya untuk pengobatan adiknya. Anti ini menjual pekerjaan rumahnya dan membuat kartu kreatif demi mengumpulkan uang. Di akhir cerita, Anti meninggal dunia, meninggalkan kisah pengorbanan dan cinta kasih sayang yang dalam untuk keluarganya. Yang kelima ada Basri yang baik. Basri yang baik adalah tentang anak bungsu dari keluarga yang kurang mampu yang suka membantu teman-temannya, yaitu Basri. Basri ini sering membawa bekal gorengan hasil jualan ibunya untuk dibagikan ke teman-temannya yang tidak punya uang jajan. Karena kebaikannya yang tulus, Basri menjadi sosok yang sangat disayangi. Namun, kebahagiaan sederhana ini berakhir tragis karena Basri tertabrak mobil saat menyeberang pulang sekolah dengan temannya. Itulah isi dari novel Tuhan Aku Ingin Menjadi Malaikat Kecilmu karya Edelweiss Almira. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan dari novel ini. Kelebihan novel ini adalah tema yang religius dan mengharukan. Novel ini mengangkat tema ketabahan, keikhlasan, dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Kisah tentang perjuangan seorang tokoh menghadapi cobaan hidup membuat pembaca mudah tersentuh. Saya sendiri pun menangis ketika membaca akhir dari cerita tersebut. Novel ini juga berdasarkan kisah nyata yang membuat para pembaca mendalami isi di dalam novel tersebut. Kelemahan novel ini adalah alur cerita yang terkadang terlalu singkat atau sederhana sehingga terasa kurang mendalam untuk beberapa pembaca yang menginginkan deskripsi lebih detail tentang karakter atau latar belakang novel tersebut. Baik, demikian adalah resensi novel Tuhan Aku Ingin Menjadi Malaikat Kecilmu karya Edelweiss Almira. Terima kasih.